Baik, dipersilakan untuk menghadap ke layar terlebih dahulu. Baik, kepada seluruh tamu VIP dipersilakan untuk menghadap ke layar terlebih dahulu karena kita akan melakukan face scanning, face ID terlebih dahulu. Iya. Baik, kita mulai. Sebelum menekan tombol bersama-sama, kita akan bersama-sama menyaksikan face ID dari tamu VIP kita dalam acara Grand Launching Ecopin University dan peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2022. Ditahan dulu Pak supaya kita dapat abadikan bersama. 1, 0. Terima kasih kepada seluruh tamu VIP di Grand Launching Ecopin University. Sekali lagi, Manajemen Koperasi Indonesia telah berkenan. Dipersilakan kepada seluruh tamu VIP untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki beserta jajarannya. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Yeri Yanuar. Bupati Sumedang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Sumedang, Bapak Erwan Setiawan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Kusmana Hartaji. Rektor Ecopin University, Bapak Burhanuddin Abdullah. Representatif Bank BJB, Bapak Ade Muhammad. Serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tentunya atas rahmat dan karunia-Nya telah memperkenankan kita berkumpul dan bersilaturahmi hadir di sini baik secara offline dan juga online hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pada acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 tahun 2022 dan Grand Launching Ecopin University. Di tahun ini, Hari Koperasi Nasional mengangkat tema mengembangkan Zilenial Koopreneur menuju koperasi modern untuk Jabar Juara. Perkenalkan, saya Farah Sanda, selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, Grand Launching Ecopin University,
penandatanganan MOU bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, penandatanganan MOU bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Perkoperasian Indonesia, dan akan ditutup dengan talk show bersama narasumber yang sudah hadir tentunya dalam ruangan ini bersama Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak PLH Sekda Provinsi Jawa Barat yang mewakili Gubernur pada hari ini, Bapak Tutus Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, para rekan-rekan saya dan para pembina dari Yayasan Pendidikan Koperasi. Saya melihat ada teman-teman saya di sini yang sudah memberikan bantuan kepada IKOPIN. Ada teman dari Sinarmas Multi Arta, ada teman dari Bank Indonesia, ada juga teman dari Bank BCA, dan tentu Bank Jabar, dan saya juga harus bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Geraha Suhardani ini. Ada dua acara yang sangat penting yang kita rayakan bersama pada hari ini, yaitu Hari Koperasi Nasional yang ke-75 dan Grand Launching IKOPIN University. Bagi kami di IKOPIN, kedua acara ini sangat bermakna dan akan menjadi tonggak perjalanan ke depan, karena saya tahu persis acara puncak Harkopnas yang ke-75 yang diselenggarakan di IKOPIN merupakan yang pertama kali terjadi. Kita belum pernah menyelenggarakan Hari Koperasi Nasional yang dihadiri oleh Menteri dan para pejabat tinggi baru sekarang inilah. Dan karena itu maka ini akan jadi cerita ke masa depan, cerita antar generasi. Sama seperti pada waktu saya bersama-sama dengan teman-teman di IKOPIN, cerita yang pertama yang disampaikan ke saya adalah IKOPIN adalah satu-satunya institut pendidikan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto selama masa pemerintahannya yang 32 tahun. Jadi cerita besok, cerita tahun depan, cerita 20 tahun yang akan datang, kita pernah menyelenggarakan Hari Koperasi Nasional dihadiri oleh Menteri loh. Kemudian yang kedua, tema Hari Koperasi kita adalah transformasi koperasi untuk perekonomian yang berkelanjutan. Saya kira ini adalah arahan dan tema dari Bapak Menteri yang digaungkan di seluruh Indonesia, dan ini berasal dari kampus IKOPIN University. Pencanangan ini akan menggemakan cita-cita dan impian untuk membesarkan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia masa depan. Yang ketiga, kata orang kalau ulang tahun adalah time to reflect, waktu untuk kita merenung. Dan saya kira IKOPIN memang tepat waktunya, wilayahnya, tempatnya untuk merenung. Karena banyak orang di sini yang pekerjaannya merenung. Kita banyak tangga ke belakang, ribuan tangga, pohon-pohonnya juga lebat-lebat, dan itu sangat tepat untuk merenung. Dan kalau kita ingin merenungkan tentang apa yang sudah dilakukan, seberapa jauh yang kita telah berjalan, dan di titik mana kita sekarang berdiri untuk melanjutkan perjalanan esok hari ke masa depan. Dalam kaitan ini, kita semua tahu bahwa visi Indonesia Emas 2045 ingin merealisasikan bahwa pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 itu, Indonesia telah menjadi negara yang besar, negara nomor 4 atau nomor 5 di dunia, negara maju,
dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi dan merata, dan kesejahteraan ekonomi rakyat pun adil dan lebih merata. Kita juga tahu bahwa sebagaimana pengakuan PBB, koperasi itu sangat berperan dalam mencapai beberapa tujuan SDGs. Indonesia maju haruslah dicirikan oleh koperasinya yang maju. Kalau koperasinya begini-begini saja, maka visi Indonesia Emas mungkin akan jauh panggang dari api. Arahan dan pedoman perjalanan koperasi Indonesia ke depan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri pada waktu apel, dan ini akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia, saya kira itu seirama dan senada dengan pikiran kita untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Acara kedua yang penting pada hari ini adalah Grand Launching Universitas Koperasi Indonesia. Kami berpandangan bahwa acara ini penting bukan hanya bagi Kopin University, tetapi juga bagi gerakan koperasi, bagi para pemangku kepentingan koperasi lainnya termasuk pemerintah di dalamnya. Pendidikan koperasi di Indonesia adalah pengejawantahan dari buah pikir Kongres Koperasi pertama dan kedua. Kita menyayangkan sekali bahwa pada level pendidikan dasar, barangkali kita sudah jarang mendengar bahwa mata pelajaran koperasi diajarkan kepada anak didik kita. Tetapi pada level pendidikan tinggi, kita mencatat dimulai dengan AKOP, Akademi Koperasi 12 Juli, kemudian menjadi IKOPIN, dan setelah 40 tahun, sekarang IKOPIN meningkat statusnya menjadi universitas. Dan dalam 40 tahun itu, seperempatnya saya berada di sini, 10 tahun. Dan sesuai dengan statusnya IKOPIN University, menambah prodi eksakta yaitu data science, agribisnis dan teknologi pangan, yang semuanya diorientasikan pada pengembangan koperasi masa depan. Semua inisiatif dan kreativitas serta kerja keras perubahan institut menjadi universitas sengaja disesuaikan dan diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas di masa yang akan datang. Dan dengan telah berdirinya IKOPIN University sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan pada tanggal 18 Januari 2022, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri atas dorongan semangat dan inspirasinya, kepada pemerintah daerah Jawa Barat yang sudah banyak memfasilitasi dan memberikan beasiswa kepada teman-teman tadi. Selama saya 10 tahun di sini, setiap tahun Bank BCA memberikan beasiswa. Tapi begitu jadi universitas malah berhenti katanya. Jadi saya akan ingin nanti ngobrol sama Pak Yahya Suryatmaja supaya jangan diberhentikan. Terus Sinarmas Multi Arta selama 5 tahun pertama. Bank Indonesia ini dalam 3 tahun terakhir ini sudah memberikan beasiswa untuk 150 mahasiswa. Dan banyak lagi dari BUMN, bank BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang sempat membantu memberikan simpatinya terhadap perkembangan koperasi di Indonesia, khususnya pendidikan koperasi di IKOPIN. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya untuk acara launching ini, saya mohon nanti kesediaan Bapak Menteri untuk saya tidak tahu bagaimana prosesi launching Universitas Indonesia nanti, Universitas Koperasi Indonesia nanti, tapi beliau hendaknya memimpin nanti dalam acara launching. Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kang Burhanuddin Abdullah, Rektor IKOPIN University, Bapak Yeri Yanuar, PLH Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Wakil Bupati Sumedang, Pak Erwan Setiawan,
Bapak Usman Hartadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Lalu ini ada Kepala Pusat Riset Koperasi dan Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Pak Irwanda Wisnuwardana. Juga Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi, Pak Taufik. Juga Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi, Bapak Panjang Sofia. Dan juga ini hadir Pak Aib dari Gapoktindo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika atas transformasi perubahan dari IKOPIN menjadi Universitas Koperasi Indonesia. Tepuk tangan. Nah, semoga transformasi ini merupakan satu langkah besar ya bagi IKOPIN dan juga tentu bagi gerakan Koperasi Indonesia, dan kita harapkan ini nanti bukan hanya sekedar perubahan kelembagaan, tapi betul-betul juga bisa menghadirkan perubahan besar bagi koperasi di Indonesia. Ya, kita perlu terus mengembangkan kelembagaan koperasi. Kita terus harus mengembangkan bagaimana mindset bisnis koperasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar koperasi. Nah, akselerasi dan inovasi dalam pengembangan perkoperasian saya kira betul-betul harus berdasarkan riset, ya, sehingga koperasi itu nanti betul-betul relevan, ya, bagi perkembangan ekonomi. Dan kita di 2045 100 tahun Indonesia diprediksi oleh lembaga dunia kita akan menjadi 4 negara besar di dunia. Jadi setelah Amerika, China, India. Nah, kita harus siap menjadi negara besar. Nah, untuk menjadi negara besar kita juga harus punya pikiran besar. Ya, cara pandang kita bukan lagi cara pandang orang marginal, tapi kita harus menjadi yang bagian dari negara maju. Pikiran kita harus maju. Nah, karena itu IKOPIN University kita harapkan menjadi garda terdepan dalam riset dan pengembangan koperasi di tanah air. Ya, tepuk tangan. Dan karena satu-satunya ya IKOPIN University ini, maka kita harapkan IKOPIN University ini menjadi unique value proposition, ya, sehingga kita nanti banyak selain pemikir dan juga pelaku perkoperasian di Indonesia. Dan saya juga punya agenda Pak Rektor untuk menambah persentase kewirausahaan. Kita ini baru 3,18%, ya. Sementara untuk menjadi negara maju itu kita minimum 4%. Nah, jadi saya ditargetkan oleh Pak Jokowi itu nambah 1 juta wirausaha rumah panggang. Nah, kita ingin wirausaha baru itu yang punya kemampuan inovasi bisnis dan kompetitif, baik di domestik maupun global. Dan karena itu saya sering keliling ke berbagai kampus, bekerja sama dengan inkubator bisnis di kampus untuk mencetak anak-anak mahasiswa menjadi entrepreneur. Dan ini ada kaitan juga dengan setiap tahun ada 1,7 juta sarjana baru yang lulus. Nah, ini sebagian besar dari diserap
oleh lapangan kerja. Jadi total angkatan kerja per tahun kan 3,5 juta. Nah karena itu kalau pertumbuhan 5% ya rata-rata itu kan paling bisa mencetak 2 juta ya Pak Mudah ya, 2 juta. Jadi 1,5 juta itu pasti nggak terserap. Nah karena itu saya sudah bicara dengan teman-teman di kampus, ini juga saya koordinasi dengan Pak Nadiem, bahwa kampus sekarang harus merubah kurikulumnya, bukan lagi mencetak sarjana untuk menjadi pegawai pemerintah atau pegawai swasta. Seperti di sini bukan lagi mencetak menjadi pegawai koperasi, tapi kita harus cetak mereka menjadi entrepreneur, ya bukan pencari kerja tapi pencipta lapangan kerja, karena pasti nggak akan terserah. Ya, selama ini penyerapan tenaga kerja di Indonesia itu 97% oleh UMKM, yaitu sektor mikro, karena 97% itu mikro. Nah, Bank Dunia sudah mengingatkan kita supaya Indonesia segera menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas, karena di sektor mikro itu kan rata-rata di bawah UMR, ya, tidak sustain dan lain sebagainya. Nah, saya berteori dengan teman-teman di kabinet, apakah kita menarik kembali perusahaan-perusahaan manufaktur, terutama yang labor intensif, untuk bisa menyediakan lapangan kerja. Tapi kan sekarang hampir semua negara, nah itu pernah dilakukan kan tahun 80 Pak Burhan, ya, zaman Pak Harto, ketika kita mengubah dari substitusi impor ke orientasi ekspor, banyak perusahaan manufaktur kita tarik ke sini, dan banyak penyerapan lapangan kerja. Tapi sekarang banyak juga yang sudah keluar dari kita. Contohnya sepatu olahraga yang dulu 20% kita memproduksi sepatu olahraga untuk dunia, sekarang tinggal 2%. 22% sekarang Vietnam. Begitu juga di sektor garment, elektronik dan lain sebagainya. Nah, karena itu bagaimana mengembangkan lapangan kerja baru, justru mungkin kita sekarang harus mengembangkan kekuatan ekonomi kita sendiri. Ya, ada sekarang dengan indigo teori, semua negara sedang mencari apa keunggulan domestiknya. Ya. Norway sekarang ekonominya sudah bukan lagi dari migas dan teknologi pelayaran dan di shipyard industri, tapi dari budidaya ikan salmon. Ya. Nah, kita punya laut yang sangat kaya, kita punya kebun yang sangat besar, kita memproduksi CPO terbesar di dunia, tapi hilirisasinya nggak dilakukan. Nah, karena itu justru mungkin untuk menyediakan lapangan yang berkualitas itu kita mengempowering UMKM kita supaya naik kelas. Nah, untuk naik kelas itu saya sudah pelajari data-datanya, nggak mungkin UMKM kita tuh orang per orang naik kelas. Nah, justru koperasi ini nanti yang akan mengkonsolidasi usaha-usaha mikro supaya masuk dalam skala ekonomi, mulai menerapkan teknologi produksi yang modern, sehingga ini bisa naik kelas. Jadi koperasi sebagai solusi di dalam struktur ekonomi yang didominasi usaha-usaha mikro untuk naik kelas. Nah, jadi mungkin pemikiran-pemikiran itu yang harus kita kembangkan, Pak Burhan. Jadi saya malah tidak setuju lagi menarik manufaktur industri yang sudah usang dari negara maju kita tarik ke sini, ya bawa rongsokan, itu saya nggak setuju. Lebih baik kita justru mengembangkan UMKM kita, lalu kepada sektor-sektor yang secara ekonomi kita punya keunggulan domestik, itu yang kita kembangkan. Nah, jadi dan basisnya koperasi, jangan konglomerasi lagi, nah, supaya tadi konsep keadilan ekonominya. Nah, ini kita perlu uji. Saya kira ide-ide seperti ini harus kita kembangkan di Ecofin University. Nah, saya punya target 1 juta wira usaha baru sampai 2024. Nah, saya mau tanya Kang Burhan di Universitas Ecofin ini, coba angkat tangan siapa yang sudah punya usaha? Ada yang punya usaha? Oke, ada 1. Yang muda ya, anak muda. Anak muda.
Ya, yang usahanya omsetnya kira-kira 10 juta lah sebulan, ada nggak? Ada yang punya omset 10 juta? Anak muda. Oke. Ada yang punya 10. Oke, kalau nggak ada 5 juta sebulan. Wah, belum ada deh. 2 juta. Coba, coba. Nih, 2. Ini 1. Kalau ya. Maju. Pegang. Oke, sekaligus saya maju. Ya, jadi dari Icopin University lulusannya bukan mencari kerja, tapi pembuat kerja, ya pencipta kerja. Ayo, ada lagi kak yang sudah punya usaha? Ya boleh. 3, cukup 3 ya. Oke, ayo. Sebelah sini pak, yang pakai baju kuning. Nah. Wah ini sih bukan anak muda ini. Anak muda. Nah. Oke. Ya 2 orang aja ya. Oke. Yuk. Nggak boleh pulang. Oke, namanya siapa? Kamu sebelah sini. Sini. Depan. Biar saya. Siapa namanya? Namanya Muhammad Misbahuddin. Muhammad Misbahuddin. Panggilannya? Misbah. Misbah. Dia anak Misbah. Ya. Sudah semester berapa? Saya kuliah sekarang semester 6 mau masuk semester 7. Mau lulus ya? Iya, bentar lagi Pak. Udah punya usaha apa? Saya alhamdulillah udah punya usaha counter pribadi dan udah punya 2 cabang. Kantor apa itu? Counter. Udah punya 2 counter. Iya. Ya. Alhamdulillah. Kalau dulu orang bilang jam 4 bulan kios. Ya. Sekarang supaya keren counter. Udah 2 ya? Jadi omset berapa? Pendapatan per bulan berapa? Kalau seandainya berbicara lagi bagus, yang tadi Bapak sebutkan pertama bisa sampai 5 juta. Itu kalau lagi bagus, misalnya per bulan. Paling saya dari jelek-jeleknya itu, kalau lagi jelek bisa dapat 2,5 juta itu udah bersih dan modal udah ditutup kembali untuk belinya. Tepuk tangan. Saya waktu usia Misbah masih minta sama orang tua. Nah, dia udah mandiri. Pasti sebagian besar masih dikirimin orang tua kan. Nah, kenapa milih jualan Usaha. Ya kenapa usaha? Dulu saya pernah kerja di salah satu bengkel ketika lulus sekolah SMK. Saya merasakan kerja itu tidak mendapat sebuah kebebasan. Khususnya saya pribadi kan orang tua itu tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Kuningan bersama nenek. Jadi ketika misalkan ada libur, ada apa itu? Nggak usah terlalu banyak. Neneknya usah dijelasin. Iya. Siapa? Nah, intinya butuh kebebasan. Jadi dia milih usaha karena kalau kerja gajinya kecil lah kira-kira gitu, ya kan, dan dia punya ide untuk ingin berkembang, bukan hanya jadi pegawai. Nah, ada sekalian, 73% dari survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, anak muda sekarang nggak mau jadi pegawai, ya, nggak mau jadi pegawai swasta maupun pegawai pemerintah, inginnya bisnis. Nah, saya menemukan ternyata survei itu betul di sini. Nah, gitu. Nah, kenapa bisnisnya handphone? Karena saya berbicara riset itu sekarang kayak pulsa, voucher, dan handphone itu menjadi salah satu kebutuhan pokok yang memang ada di masyarakat. Nah, jadi dia ketika bisnis sudah memilih, oh ini market demand-nya besar. Nah, kalau bisnis kan begitu. Nah, jadi Misbah ini, kalau hitungan saya ini calon pengusaha besar.
Jadi kalau bisnis jangan lihat kiri kanan. Jadi harus ada analisisnya. Kan kamu ada analisis. Wah, saya kalau kerja sampai tua juga paling saya hanya segini aja. Saya dengan bisnis bahkan dia bisa mempekerjakan berapa orang? Saya alhamdulillah baru punya 2. 2 orang kerja. 2 orang. Satu. Rencana pengembangan bisnisnya berikutnya apa? Saya pengen coba di kuliner. Kuliner. Selanjutnya insya Allah. Soalnya kan punya masih keluarga. Dia itu tadinya suka kayak masak segala macam. Nah itu saya pengen coba untuk memberdayakan. Nah, kuliner itu juga paling besar ya marketnya. Nah, pakai pembiayaan dari mana? Modal kerja, modal usaha. Modal usaha saya awal minjem ke orang tua dan itu gak dikasih, saya ada minjem dari orang tua. Oke, bagus lah. Ya. Jangan ikut pacar tapi. Ya. Nah, nanti coba kembangin ya bisnisnya, bisnis plannya dibikin supaya nanti juga bisa mengakses pembiayaan formal. Orang banyak pembiayaan. Nanti pemerintah terus meningkatkan kredit untuk UMKM sekarang baru 19,8%, nanti menjadi 30%. Nah, nanti berbagai prosedurnya akan dipermudah. Dapur lagi ya, banyak ada PNM yang pinjaman 10 juta, di koperasi juga banyak. Jadi harus sudah mulai mengembangkan bisnis plan-nya supaya kamu bisa kembangkan usahanya. Ya, oke, Pak. Nah, sekarang kamu apa? Perkenalkan terlebih dulu mungkin Pak. Baik, perkenalkan. Ya, nama siapa? Nama saya Purwa Burhanuddin. Panggil saja Mas Pur, Pak. Mas Pur. Mas Pur. Oke, usahanya apa? Kalau usaha sendiri sih saya masih bersama-sama dengan kakak saya. Jadi kakak saya itu punya jahit dan saya adalah sebagai kalau bisa disebut manajer ya manajer pemasaran. Jadi apa ini usahanya itu menjahit Pak, menjahit semua seragam yang ada. Jadi misalnya kan saya sekarang sekolah nih, kuliah. Jadi saya lobby karena saya juga kebetulan sebagai ketua di salah satu organisasi. Jadi saya lobby kepada ketua organisasi supaya menjahit misalnya PDH organisasi itu supaya di tempat saya. Seperti demikian Pak. Memanfaatkan organisasi. Ya, berbakat menjadi pemasaran ini. Iya. Ya. Omset berapa? Omset mungkin kalau tadi seperti rame itu bisa sampai 10 juta Pak kalau omset, tapi kan sama kakak juga. Tapi kalau untuk sepi-sepinya insya Allah 3 sampai 2 juta pun itu dapat. Insya Allah. Di sektor fashion apa ide kamu untuk mengembangkan bisnis kamu? Kalau untuk sektor fashion sendiri kebetulan saya juga meskipun saya waktu dulu MAN 1 Garut itu IPS, tapi saya ikut sekolah yang namanya keterampilan tata busana Pak. Jadi saya juga bisa semisal bikin desain. Jadi harapan saya adalah saya selain kalau sekarang saya hanya bisa menjahit kayak rompi ataupun PDH, tapi kedepannya saya berencana untuk mengembangkan fashion ini bukan hanya di tataran Kabupaten Garut saja, tapi di Indonesia gitu Pak. Pikirannya besar. Tapi itu kalau dalam bisnis itu seperti naik sepeda. Ya, coba kalau naik sepeda nggak boleh berhenti, bahkan harus kencang. Kalau berhenti pasti jatuh sepeda. Ya, nah ini tadi Mas Pur ini dia akan terus mengayuh sampai tumbuh besar. Ya, dan tadi di fashion itu kan sangat, nah itu lifestyle. Nah, jadi tadi dia bilang pengembangan desain segala macam itu kan harus ikut itu. Ya, ini bagus. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin sekali nanti kalau datang ke sini separuh ini angkat tangan menjadi pebisnis. Ya. Bukan lagi jadi pegawai. Ya. Dan sekarang produk-produk UMKM Pak Burhan, kemarin saya meresmikan satu counter yang sangat besar, agregator kosmetik produk UMKM. Di mana? Di Plaza Indonesia. Di mana Plaza Indonesia itu biasanya brand asing gitu. Ya. Ada 126 produk UMKM kosmetik, dari mulai skincare. Nah, skincare itu sekarang
anak-anak pakai produk lokal. Dan Pamulan anak-anak sekarang itu kalau nggak punya rumah nggak masalah, nggak punya mobil nggak masalah, karena tadi belum mau menetap, nggak mau jadi pegawai tetap, belum mau menetap di satu daerah, mobile. Tapi kalau punya jerawat satu masalah, karena mereka senang selfie, Pak. Disebarin di media sosial, begitu ada jerawat satu, wah itu masalah besar. Nggak punya rumah nggak masalah. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan, ayo semangat berproduksi. Sekarang produk UMKM, produk custom yang berkualitas tidak harus brand, itu sangat laku. Jadi saya tanya kenapa Plaza Indonesia mau jual produk UMKM? Dilihat datanya, sekarang produk UMKM itu justru yang paling banyak dibeli. Gitu. Jadi UMKM sekarang banyak diundang masuk ke mall-mall besar. Sarinah sekarang 100% UMKM, pengunjung Sarinah itu 41.000 orang per hari. Plaza Indonesia cuma 11.000. M Block yang 100% UMKM itu bekas gudang PWI, ini gudangnya Pamulan. Di depan Kejaksaan di dekat Blok M, nggak ada tempat parkir. Semua produknya UMKM, mulai dari kopi sampai semuanya. Berapa pengunjung per hari? 11.000. Nah sekarang mall-mall besar justru sedang melirik model pengembangan produk-produk UMKM artisan. Nah karena itu ada semangat. Ayo kita bisnis, ya pemerintah ingin mencetak 1 juta pebisnis baru dari anak-anak muda, dan kita ingin berapa persen itu dari Ecopin University. Ya. Nah, hari ini kita sudah punya 2 teman, mungkin nanti ke depan bisa lebih besar. Ya. Jadi kembangkan ya, kembangkan usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.